apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari tim KMB, tim Konferensi Meja Bundar. Nah, kita kenalan dulu yuk dengan tim Konferensi Meja Bundar. Pertama, ada Ayudina Nilamsari dari kelas 11 IPA 5. Kemudian ada Delia Febriana dari kelas 11 IPA 5. Lalu ada Amelia Nurbayeti dari kelas 11 IPA 3. Dan terakhir ada Farel Raffi Dwide dari kelas 11 IPA unggulan 5. Nah, sebelumnya kita sudah perkenalan, mari kita lanjut ke materinya. KMB. Mungkin untuk sebagian orang sudah tidak asing dengan kata KMB. Jadi, KMB adalah Konferensi Meja Bundar. Nah, Konferensi Meja Bundar ini merupakan bagian terpenting dari sejarah kemerdekaan Indonesia loh. Loh, kenapa pentingnya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia? Karena Konferensi Meja Bundar merupakan sebuah perjanjian awal untuk menuju perdamaian dari kedua negara, yaitu Belanda dan Indonesia. Nah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut mengenai KMB atau Konferensi Meja Bundar, mari kita lihat daftar isi. Nah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut mengenai KMB atau Konferensi Meja Bundar, mari kita lihat daftar isi terlebih dahulu. Jadi, di dalam video ini kita akan membahas mengenai latar belakang. Apa itu KMB? Lalu isi dari KMB, pelaksanaan KMB, hasil KMB, kemudian penyerahan naskah. Dan terakhir, kita akan membahas tokoh-tokoh yang terlibat pada KMB. Mari kita jelaskan mengenai latar belakang terjadinya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Pada tanggal 14 April 1945, Indonesia dan Belanda memulai sebuah perjanjian awal menuju perdamaian kedua negara. Perjanjian Roem van Rooijen. Nah, dalam perjanjian Roem van Rooijen, kedua belah pihak dengan berlandaskan pada perjanjian ini sepakat untuk bekerja sama dalam usaha menuju penyelesaian konflik. Wujudnya ialah pelaksanaan KMB, di mana beberapa persiapan dilakukan termasuk untuk penyerahan kedaulatan secara resmi. KMB merupakan Konferensi Meja Bundar, Netherlands Indonesia, Rendezvous Conference, merupakan sebuah konferensi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia. Nah, jadi Konferensi Meja Bundar ini dilakukan oleh Belanda dan Indonesia. Lalu, gimana sih terjadinya Konferensi Meja Bundar? Nah, jadi Konferensi Meja Bundar ini terjadi di Den Haag, Belanda. Lalu, tanggal berapa Konferensi Meja Bundar dilaksanakan? Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dengan melalui KMB Belanda dan kemudian dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana RIS ini diakui merupakan sebagai salah satu negara bagiannya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. Pertama, yaitu ada gencatan senjata dan syarat KMB yang disepakati pada 23 Agustus 1949 oleh Belanda, RIS, dan BFO dengan konferensi resmi di De Zaal Den Haag, Belanda. Nah, kemudian terjadi pembahasan KMB lebih lanjut pada tanggal 16 September 1949 di Namen, Belgia. Dan kesepakatan dicapai pada 18 September 1949. Kemudian delegasi RI dan BFO menyetujui naskah undang-undang terlaris di Scheveningen pada 29 Oktober 1949. Nah, kemudian kesepakatan dalam KMB dirumuskan menjadi resolusi pelingkup, yang dimana ada 3 persetujuan dalam resolusi lingkup, yaitu pertama, Piagam Penyerahan Kedaulatan. Kedua, Peraturan Dasar Uni Indonesia Belanda. Ketiga,
status Uni Indonesia Belanda. Ini dilakukan pada 1 November 1949. Kemudian, pada tanggal 2 November 1949, resolusi lingkup ini ditetapkan setelah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Setelah revolusi pelingkupan disetujui oleh semua delegasi, Dr. William Dress menutup KMB. Lalu, apa saja sih yang dihasilkan dalam konferensi meja bundar ini? Nah, hasil-hasil dari KMB ini adalah: pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya 30 Desember 1949. Yang ketiga, RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942. Keempat, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Kelima, antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Nah, bagaimana sih penyerahan kedaulatannya? Jadi, penyerahan kedaulatan Indonesia secara sah diakui secara de jure oleh Belanda melalui KMB pada tanggal 27 Desember 1949. Namun, penyerahan kedaulatan ini dibagi menjadi dua, yaitu di Amsterdam dan di Jakarta. Di Amsterdam ini ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Muhammad Hatta. Dan di Jakarta ditandatangani oleh A.H. Lonvik dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu KMB? Dan bagaimana terjadinya KMB? Lalu pelaksanaan KMB. Nah, kemudian teman-teman penasaran gak sih siapa saja tokoh yang terlibat dalam KMB? Jadi di sini tokoh yang terlibat dalam KMB pertama ada Ketua Delegasi RI yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, lalu diwakili oleh MRAK Pringodikdo, dan sekretaris satunya itu adalah Profesor Mr. Dr. Supomo, dan sekretaris duanya Wijilatumenten. Kemudian ketua BFO yaitu Sultan Hamid II dan diwakili oleh Mr. IAAG Agung dan disekretaris oleh MRAJ Flair. Nah, dari tokoh Belanda yaitu ada Perdana Menteri Belanda Dr. Wedres, Ketua Delegasi Belanda Mr. J.H. van Marseveen, Wakil Ketua 1 Mr. D.U. Sticker, Wakil Ketua 2 Dr. J.H. van Rooijen, Sekretaris Mr. E.E.J. van der Valk. Selain itu juga Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda Mr. J.H. van Marseveen, Ketua Delegasi Unci Merleha Jotstrand, Ketua Mingguan Thomas K. Chitleey, seorang anggota bernama Raymond Heremans, Sekretaris Jenderal KMB Mr. M.J. Prinsen. Nah, jadi segitu dulu ya penjelasan mengenai KMB dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.